Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah dan mudah-mudahan pada hari ini kita mendapatkan anugerah dan juga ridho Allah agar bincang-bincang Yosim ini walaupun melalui virtual kita diberikan kelancaran dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah sampai akhir zaman. Amin. Baik Pak Ustadz Alif, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Oom Omin. Saya di sini sebagai pembawa acara ataupun host gitu ya bahasa gaulnya. Adapun yang saya hormati Ustadz Alif Darmawan yang akan menjadi pemateri kita pada subuh hari ini. Izinkan saya untuk membacakan CV. Nama Muhammad Alif Darmawan Sudana. Beliau lahir dari Bandung 16 April 1999. Cukup sangat muda sekali. Beliau sudah menikah, alhamdulillah. Alamat Komplek BTN Balita, Kecamatan Lembang, Kabupaten Barat. Lalu alamat sekarang itu di perumahan Citra Padalarang Indah Blok. Baik, SD beliau dulu di SDN Pancasila Lembang. Lanjut kepada SMP MTS Ponpes Husnul Khotimah Kuningan. Lalu SMA MA Ponpes Husnul Khotimah Kuningan juga. Lalu dilanjut di Universitas Pajajaran ataupun perguruan tingginya di Universitas Pajajaran. Oke, untuk training ataupun seminar yang beliau sudah dapatkan atau dijalani yaitu praktek dakwah dan pengenalan masyarakat pada Ponpes Husnul Khotimah, lalu Balai Penelitian Tanaman Hias, lalu sekarang beliau sebagai guru di SD Pintar, itu wali kelas dan juga agama Islam ya. Oke, dan banyak lagi pengalaman yang beliau lakukan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengusung tema yaitu RPS atau renang sama dengan puasa atau renang dengan puasa. Cukup menarik sekali berkaitan dengan tema tersebut. Tentunya ini menjadi sebuah teka-teki kita, apakah di bulan puasa ini boleh renang ataukah tidak. Berbagai literatur mungkin sudah didapatkan dan akan disampaikan oleh Ustadz Alif. Untuk itu kita langsung saja mangga kepada Ustadz Alif, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih.
Ya, jazakallah satu om. Om, oke kita mulai. Coach, sebelumnya ini berapa lama coach waktunya coach? Punya coach. Selama-lamanya lah. Oke, kita mungkin Bismillah saya buka saja. Jadi kita langsung ke intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. puji syukur kita Bersyukur kita kepada Allah kepada Subhanahu Wa Allah Taala Subhanahu wa taala yang dengan yang rahmatnya, dengan dengan rahmatnya ridhonya dengan kita ridhonya bisa kita bisa bertemu lagi subuh bertemu lagi ini. subuh ini. Qadarullah karena kemarin Qadarullah karena sinyalnya kemarin juga sinyalnya kurang juga mendukung kurang mendukung dengan ikhtiar dengan berbagai ikhtiar ikhtiar juga. berbagai ikhtiar juga. Siap, Mungkin Ustaz. Mungkin sekarang bisa sekarang bisa dan sholat dan salam sholat hanya salam kita hanya aturkan kepada kita baginda berikan kita kepada Nabi baginda Muhammad kita Nabi Muhammad SAW SAW dengan kasih dengan semangatnya, kasih rasa semangatnya, girohnya, rasa rasa tidak girohnya, pernah rasa putus tidak pernah asanya. putus asanya. Islam bisa Islam bisa dari zaman dari beliau zaman sempat beliau kisahnya sempat lalu kisahnya hingga lalu sampai hingga pada sampai pada kita saat ini. kita saat ini. Amin. Oke, seperti Oke, yang seperti Coach yang Om Coach Om mention di pembukaan mention di bahwa pembukaan tema bahwa apa yang tema saya apa yang coba saya angkat coba angkat hari ini hari itu ini adalah itu tema adalah tentang tema tentang renang dan renang puasa. dan puasa. Nah, kenapa saya Nah, akan kenapa coba saya akan puasa? coba Karena puasa? Karena kita akan kita bersama-sama akan belajar. bersama Gitu. belajar. Nah, mungkin yang Nah, akan saya mungkin yang pertama akan saya pertama beritahu bahwa apa beritahu yang bahwa saya apa yang saya sharing saya ini sharing ini seperti baru apa seperti ya baru apa ya permukaannya saja gitu. permukaannya saja Nah, gitu. Nah, nanti nanti coach dan mungkin coach dan Anda mungkin dan semuanya dan boleh semuanya mencari lagi boleh karena mencari lagi karena bisa jadi seperti bisa yang jadi disampaikan seperti yang juga ada disampaikan yang juga ada mungkin yang afwan mungkin kurang apaan tepat, kurang tapi tepat, tapi kurang lebihnya kurang akan lebihnya akan kita sharing sendiri kita saja sharing sendiri gitu. saja. Gitu. Siap, Oke, Ustaz. Oke, untuk untuk bulan puasa bulan ini seperti puasa kita ini tahu seperti kita bahwa tahu bahwa kita sudah tahu bahwa kita sudah tahu sebagai bahwa seorang muslim sebagai seorang kita wajib muslim kita menjalankan ibadah wajib puasa menjalankan bahkan di ibadah bulan puasa Ramadan bahkan di ini. bulan Ramadan ini. Seperti pada Seperti ayat pada ayat surat di Al-Baqarah surat seksi Al-Baqarah 83 ayat yang berbunyi 83 yang berbunyi A'udzubillahi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. minasyaitonirrajim. Kutiba Kutiba alaikumus syiyam alaikum kama siyam kutiba alal kama ladzina kutiba min qablikum alladzina min qablikum la'allakum la'allakum tattaqun. tattaqun. Wahai orang-orang yang Wahai beriman, orang-orang siapa orang-orang yang beriman, beriman? siapa orang-orang Itu orang-orang beriman? beriman Itu yang orang-orang orang yang beriman, yang memiliki orang iman yang dalam memiliki hatinya, iman dalam orang yang hatinya, orang yang orang yang orang yang meyakini Islam sebagai meyakini Islam agamanya. sebagai agama. Kenapa diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa? Artinya bahwa kita diwajibkan berpuasa sebagai orang yang beriman dan telah dilakukan waktunya. Apa waktunya untuk puasa itu sendiri itu pada salah satunya pada bulan Ramadan dan sisanya pun ada puasa sunnah. Nah, teman-teman, kita akan masuk langsung ke intinya. Sebelum saya masuk, saya akan jelaskan sedikit 5 tahapan apa namanya hukum dalam Islam. Itu yang pertama ada apa saja? Yang pertama ada wajib atau fardu. Nah, itu yang kita tahu wajib itu adalah berarti ya jika kita dalam ibadah itu kita tidak melakukan, berarti kita berdosa gitu. Jika kita melakukan, kita mendapatkan pahala. Contohnya apa? Contohnya sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Kemudian ada ibadah yang bersifat sunnah. Sunnah itu artinya apa? Sunnah itu artinya jika kita melakukan dengan meyakini sepenuh hati, maka kita akan mendapat pahala. Apabila kita tidak melakukan, maka tidak mendapat dosa. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga ada mubah. Nah, mubah itu seperti apa? Mubah itu artinya boleh. Nah, mubah itu artinya boleh. Gitu. Artinya dia boleh dilakukan gitu. Yang keempat ada makruh. Nah, makruh itu seperti apa? Makruh itu diperbolehkan tapi dalam tanda kutip Allah tidak menyukainya gitu. Seperti misalkan beberapa hal yang misalkan contohnya untuk orang berpuasa hal-hal yang dimakruhkan seperti apa Ustadz? Misalkan hal yang dimakruhkan contohnya eh, misalkan bertidur sepanjang hari. Nah, itu kan makruh gitu sama bulan puasa gitu. Memang tidak haram sebenarnya, tapi kurang bagus juga gitu. Nah, itu ya contohnya. Kemudian yang terakhir ada haram. Haram itu adalah memang dilarang. Kita wajib menjauhinya apapun alasannya gitu. Kecuali memang darurat gitu. Contohnya misalkan
memakan babi itu jelas haram ayatnya, kan tapi untuk misalkan tidak ada makanan sama sekali di hutan segala macam dan memang itu darurat dan dia yakin bahwa itu salah gitu, tapi karena darurat boleh diperbolehkan kan, tapi jika memang ada makanan maka dia jadi tidak diperbolehkan. Oke, itu kenapa saya bahas dulu kenapa ada hukum seperti ini, karena supaya kita bisa membaca, oh ini tuh hukumnya di mana, oh ini tuh hukumnya di mana, oh ini hukumnya di mana. Nah, terus kemudian kita membahas bagaimana renang itu pada saat puasa. Nah, nah, untuk renang sendiri, memang banyak beberapa pendapat yang yang bisa dibilang beberapa pendapat yang ada gitu terkait renang. Supaya kita tahu bahwa renang itu sendiri kan memang salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena dalam hadisnya beliau yang ada tiga olahraga yang disunahkan, yaitu yang pertama ada berkuda, kemudian ada memanah, dan ketiga ada berenang. Lantas bagaimana hukum dengan renang pada saat puasa? Nah, untuk renang saat puasa, seperti yang saya ketahui, saya pelajari beberapa hukum menyebutkan bahwa renang pada puasa itu tidak membatalkan puasa, gitu. Nah, kenapa demikian? Bisa jadi karena renang. Nah, ini kita akan bahas lagi pemberdaannya kenapa. Ada salah satu pendapat yang mengatakan begini, bahwa ketika puasa, ketika seseorang itu akan berenang, pertama dia harus memiliki keyakinan dulu. Keyakinan apa? Bahwa air tidak akan masuk melewati lubang-lubang yang ada di tubuh kita. Contohnya lubang apa saja? Lubang mulut, lubang lubang hidung, dan lubang telinga gitu. Nah, ini apa namanya? Nah, ini salah satu pendapatnya eh, oleh mazhab Syafi'iyah, di mana memang ketika berenang itu kita harus yakin bahwa kita itu tidak ada air yang masuk gitu. Maka itu hukumnya boleh. Nah, hukumnya boleh dengan kita yakin bahwa tidak ada air yang masuk gitu. Nah, kecuali kalau misalnya gini, kita mau berenang tapi kita nggak yakin gitu. Ada kayaknya bakal ada air yang masuk nih. Nah, itu baru tidak boleh gitu kan. Karena kita merasa ada air yang masuk gitu. Nah, maka kita harus yakin dulu bahwa air itu tidak akan ada yang masuk. Karena kenapa? Jika jika kita akan berenang, eh, kenapa hal itu tidak membatalkan puasa? Kita meniatkan tidak sengaja minum air gitu kan. Mungkin kita kadang-kadang kita ada gitu orang-orang yang memang sengaja berenang tapi dia langsung minum air gitu kan. Gitu kan. Padahal kan dan itu hanya Allah dan Dia yang tahu gitu. Kita kan nggak tahu orang itu minum air gitu karena dia dalam air gitu. Tapi jika memang demikian, kita toh di dalam air juga kan kita tidak bernapas juga kan, atau dengar ikan ngomong juga enggak kan. Nah, ini juga kenapa berlaku karena karena ini juga kemudian ditanya apa ada pendapat seperti ini karena di luar sana juga selain para pelatih renang juga ada nelayan-nelayan yang memang mata pencahariannya itu dia satu-satunya gitu. Bagaimana jika mereka tidak bisa menyelam sedangkan mereka berpuasa gitu. Nah, apalagi kan ketika di mana? Ketika di air laut itu kan ombaknya besar gitu. Berbeda dengan kolam renang yang memang kolam renang tekanan airnya, ombak pun kan ya stabil. Berbeda dengan laut yang wah tekanan airnya besar, sedangkan apa namanya? Tekan apa ombaknya pun besar gitu sehingga kemungkinan air masuk itu memang sangat besar gitu karena faktor-faktornya banyak sekali gitu. Maka untuk para nelayan ini contohnya bahwa jika memang dia yakin tidak ada air masuk dan dia sudah ahli, maka itu boleh. Nah, ini melalui pendapat Syafi'iyah ini memang ya ketika berenang itu kita ada dibahas tiga lubang tadi. Apa ada berapa lubang? Tiga diantaranya telinga, hidung, sama mulut. Nah, yang kedua akan saya bahas yaitu berdasarkan pendapat Malikiyah. Malikiyah puasa itu ketika air itu bisa berapa lubang yang dibahas itu telinga itu tidak termasuk karena kenapa dia termasuk? Karena dia bukan lubang yang langsung terhubung ke kerongkongan. Nah, jadi yang terhubung apa saja? Yaitu hidung dan mulut gitu. Jadi kalau misalkan contohnya orang ingin memasukkan obat tetes ke telinga, itu tetes telinga itu dia nggak batal puasanya gitu. Karena lubangnya itu tidak langsung masuk ke kerongkongan. Berbeda dengan misalkan infus. Infus itu kan dilakukan misalnya di tangan, tapi dia masuknya kemana? Dia masuknya ke lambung. Nah, itu
itu membatalkan puasa gitu karena dia memasukkan makanan gitu. Seperti itu. Nah, menurut pendapat Malikiyah karena telinga tidak termasuk, maka kita bisa bilang bahwa renang itu diperbolehkan. Kenapa? Karena kita hanya perlu menutup mulut dan hidung gitu kan. Kan kalau misalnya kita berenang kan kalau hidung terbuka seperti Coach Awam ya, Coach, nggak mungkin kita bernapas dalam air ya. Gitu kan, Iya. malah kita juga harus belajar bagaimana menahan napas gitu kan, gitu. Telinga gitu, misalkan telinga, insya Allah dengan misalkan teman-teman yakin bahwa ketika renang itu air tidak akan masuk gitu kan, insya Allah itu tidak membatalkan puasa gitu. Toh teman-teman juga kan tidak mendengarkan apapun di dalam air gitu kan, kan tidak ada yang mendengarkan ikan dalam air gitu. Iya. Mendingan mencari dalam air gitu kan. Nah, hanya saja memang mungkin saya juga akan bahas bahwa memang ada beberapa yang mungkin itu yang tadi yang diperbolehkan. Nah, saya akan sedikit bahas beberapa hal yang dimakruhkan ketika ini. Nah, ini pendapat yang lain bahwa ketika mungkin untuk orang yang tidak terlalu berkepentingan dengan renang itu sendiri gitu kan seperti penayam, para pelatih renang yang memang mata pencahariannya berkaitan dengan hal tersebut. Misalkan untuk orang seperti saya orang yang saya bisa dibilang olahraganya ya apa saja juga bisa gitu dan saya ini tapi ketika tiba-tiba pas gak bulan puasa saya nggak renang tapi pas bulan puasa saya renang. Nah itu karena saya jarang renang gitu kan malah itu bukan hal yang berkaitan dengan langsung dengan saya, bisa jadi hukumnya itu saya makruh. Kenapa? Karena takutnya itu tadi karena saya takutnya merenang renang itu ya kenapa nggak pas bulannya gitu pas bulan Ramadan baru renang gitu. Gitu jadi takutnya tadi ada yang masuk tadi airnya gitu. Apalagi kan saya bukan jago berenang gitu. Ternyata ada air masuk kan, wah udah batal puasa, batal puasa gitu kan. Gitu. Mungkin kalau Coach Om bisa nahan napas berapa menit dalam air, saya 10 detik wah udah kolaps saya. Masuk air, air masuk ya itu. Bisa jadi kalau misalkan orang yang tidak bisa dan memiliki kepentingan yang kurang dan saya belum ahlinya itu kurang dianjurkan dan bisa jadi hukumnya makruh gitu. Memang tidak haram tapi tidak dianjurkan seperti itu. Nah, mungkin untuk sedikit saran saya supaya kita lebih bisa meminimalisir misalkan tadi ada contohnya kita karena kan semua pendapat itu pendapat imam itu benar ya. Jadi kita mau ikut pendapat Syafi'iyah juga benar, Malikiyah juga benar gitu kan. Jadi kalau misalkan ada orang yang masih mengadu-ngadu mazhab, oh ini mazhab Syafi'i, ini mazhab Maliki, wah ini salah nih, ini mazhab Syafi'i, wah ini salah. Nah, ya seperti itu. Kita harus melihat dulu bahwa keempat mazhab ini, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali, itu semuanya tetap bersumber dari Rasul SAW. Artinya apa? Memang kayak yang imam ini utarakan itu karena bersumber dari hadis, insya Allah kesohihan terjaga, kebenaran terjaga gitu kan. Jadi kita tadi kan sudah ada penjelasan mazhab Syafi'i berbilang bahwa misalkan ada 3 lubang, telinga, hidung, dan mulut. Kalau misalkan Maliki ada mulut dan eh, eh, hidung gitu dan telinga tidak termasuk gitu kan. Nah ini kita melakukan yang mana gitu, insya Allah selama kita niatnya karena Allah dan kita ketika berenang itu terutama memang ini bagi para pelatih renang dan orang yang berkaitan dengan renang memang penting renang itu maka insya Allah puasa tidak membatalkan gitu. Nah untuk mungkin sedikit saran saya saja mungkin bisa saja seperti ini ya coach ya, untuk renang minimalisir saja seperti misalkan, oke lah, misalnya hidung kita tidak akan bernapas dalam air dan minum pun enggak gitu kan, karena kita nggak mau buka mulut. Tapi bagaimana dengan telinga Ustadz? Misalkan ada pesawat yang pesawat tadi, mungkin bisa seperti ini, coach, dengan menggunakan earplug yang penutup telinga itu. Nah, itu kan untuk mencegah masuknya air. Nah, insya Allah kita bisa lebih leluasa lagi karena itu juga menutup lubang telinga gitu. Nah, nah, jadi teman-teman. Jadi jadi memang renang ini memang ada terbagi beberapa pendapat tadi gitu dan memang kesimpulan yang saya dapat bahwa renang itu memang tidak membatalkan puasa gitu. Asal yang melakukannya yakin bahwa dia tidak dan tidak yakin tidak akan ada yang masuk dan bisa menjaga puasanya gitu. Lantas gimana yang yang renang ikut renang dan itu puasanya batal? Nah, itu yang sengaja minum air ya, gitu kan. Jadi selama dia tidak ada niatan untuk meminum air atau segalanya, tidak ada niatan untuk membatalkan puasanya, insya Allah renang itu tidak akan batal puasa. Allah bisawab ya.
Allah bisawab. Mungkin itu saja Coach dari saya sharing sedikitnya. Mungkin jika memang ada yang salah itu, jika memang ada yang benar itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang memang ada yang salah itu murni berasal dari saya sendiri gitu. Nah, teman-teman boleh bisa mencari hukum tentang renang ini boleh, karena memang luas gitu ya. Dan memang ada pendapat, dan ini yang saya sharing ini hanya sedikit seperti eh, tipsnya saja gitu, sedikit saja gitu, karena boleh teman-teman cari lagi jika memang ada pendapat lain yang renang boleh, karena selama itu benar maka boleh gitu. Tidak. Maka Coach mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Berita Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Coach Om Alhamdulillah. selaku ketua swim renang ini. Insya Allah ya, beliau punya sekolah renang yang memang besar di Subang, dan tidak hanya renang ya Coach ya, juga ada terapi renang, gimana menterapi renang gitu. Soalnya saya juga pengalaman dulu ikut sekolah renang, privat renang, tapi ya lebih ke pelatihan-pelatihannya, ya belum ke arah terapi-terapinya. Masya Allah ini sudah sampai seperti ini, dan mengajak teman-teman untuk berbagi, ya, itu sudah luar biasa. Mana Coach? Saya kembalikan kepada Coach. Barakallah. Terima kasih Ustadz Alif atas penyampaiannya yang sangat luar biasa sekali. Tentunya ternyata gitu ya bahwa diperbolehkan gitu ya dalam hal untuk belajar, yaitu belajar berenang gitu ya di bulan puasa, yang pada hakikatnya berkaitan dengan apa, diperbolehkan atau tidaknya, tentunya kita harus diawali dengan ataupun mengetahui apa tadi itu, hmm, Niat. wajib, sunnah, mubah, dan makruh gitu ya. Pada dasarnya itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Dan yang kedua, ketika kita ingin berenang, yang awalnya itu berawal dari niat, tentunya itu diperbolehkan. Mungkin niatnya di sini adalah kita belajar untuk bisa berenang, bukan datang ke kolam untuk minum air kolam gitu. Sangat luar biasa sekali Pak Alif, bahwa memang kisi-kisi kita gitu ya ini, bahwa benar nggak sih kalau di bulan puasa itu diperbolehkan untuk berenang gitu ya. Maka dari itu, untuk meyakinkan ayah bunda dan juga teman-teman semua, tentunya alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita membahas berkaitan renang di bulan puasa itu. Adapun pada ayah bunda dan teman-teman, apabila ada yang mau dipertanyakan berkaitan dengan hal tersebut, diperbolehkan. Silahkan ditulis di kolom chat. Mungkin dicoba untuk distimulasi dulu oleh saya, Ustadz. Ya, Izin Bang. bertanya, ya. Eh, Semisal kita dari rumah itu berawal dari niat bahwa aku ingin belajar bunda, aku ingin belajar ayah, belajar berenang. Nah, ketika di kolam, ketika dia belajar, dia minum air gitu. Nah, apakah hal tersebut membatalkan puasa atau bagaimana? Oke. Oke, berarti pertanyaan pertama dari Coach Om. Insya Allah pertanyaannya luar biasa sekali kan. Nah, untuk bagaimana jika memang seorang anak dia minta izin renang kepada orang tuanya, dan ketika renang minum air ya Coach ya. Nah, kalau misalkan saya boleh jawab, kalau misalkan, oke, untuk misalkan anak itu dalam tahap apa? Misalnya anak itu berapa tahun gitu? Apakah dia anak itu sudah balik atau belum? Nah, pertanyaannya, balik itu kalau misalkan laki-laki itu kan dia sudah mengalami basah gitu kan. Nah, kalau dulu sih memang di basah itu laki-laki itu mengalami masa 12 tahun. Tapi kan sekarang
ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama juga gitu. Dan untuk wanita itu anak perempuan itu berapa tahun dia ketika mulai haid gitu. Nah, kalau dulu haid itu berarti umur SMP, sekarang sudah cepat ya kecuali kelas 5 saja sudah haid rata-rata. Itu bagaimana? Kalau misalkan kalau menurut pendapat saya pelajari ketika seorang anak minta izin untuk berenang gitu. Nah, dia sudah karena dia masih anak-anak, dia pasti niatnya untuk berenang gitu. Dia aku mau berenang gitu. Lantas ketika berenang bagaimana gitu? Apakah dia bisa misalkan dia minum air bagaimana? Aduh, pelatih aku kehausan air gitu misalkan. Nah, seperti kita lihat lagi bahwa anak itu kan pada dasarnya bukan mereka belum menjadi ahli renang gitu. Nah, mungkin kau bisa tahu mungkin apakah banyak gitu anak kecil yang sudah ahli renang atau belum. Nah, tapi ya mungkin yang saya tahu bahwa anak itu rata-rata memang mereka itu belum ahli renang. Mereka itu belum belum bisa apa ya? Mungkin perlu belajar lebih banyak lagi. Dan bagaimana hukumnya? Karena anak kecil karena dia belum misalkan dia belum balik, maka maka dia ketika dia belum balik, maka hukumnya karena puasa saja belum dikenakan hukumnya ke dia gitu. Jadi misalkan seorang kena kecil dia itu puasa, itu pada dasarnya itu latihan gitu, latihan untuk berpuasa gitu. Karena kan syarat sah puasa itu apa? Ya pertama masuk Islam, yang kedua harus balik. Balik itu tadi seperti sudah dijelaskan, dia harus ketika anak laki dia dewasa dulu, baru dia bisa jadi balik. Yang untuk perempuan haid dulu gitu kan. Untuk misalnya anak kecil, misalkan mereka belum mengenal itu, dia belum dikenakan hukum puasa gitu. Jadi kalau misalkan dia masuk masuk ke air pun, mungkin bisa dibilang itu tidak apa-apa, karena dia kan toh hukumnya juga belum kena gitu. Karena dia belum balik gitu. Jadi dia itu pas sebagai apa? Itu pas sebagai latihan. Nah beda kalau misalkan anak itu sudah balik gitu. Anak sudah balik umur 5, kelas 5 atau kelas 6 atau SMP gitu. Itu bagaimana? Kalau misalkan anak-anak itu sudah eh, sudah sudah dewasa, sudah balik, kita harus kita kita harus lebih hati-hati karena kenapa? Karena mereka sudah balik, kita kita tidak tahu misalkan ketika dikirim air itu hukum itu terbatal atau tidak. Bisa saja ketika dia tidak sengaja masukkan air dan dia merasa bersalah dan dia niatnya memang untuk peminum air, maka apa namanya? Maka dia bisa insya Allah tidak akan batal puasanya gitu. Nah, tapi ketika diminum air dan memang dia sengaja, meskipun dia bilang aku nggak sengaja kok, aku pengen puasa gitu, tapi aku nggak sengaja minum air gitu. Nah, itu Allah alam gitu. Nah, mungkin bisa bilang ketika memang dia sudah seperti itu, maka saya bisa bilang batal puasanya gitu kan. Karena memang puasa ini ibadah yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena untuk misalkan salah satu apa namanya salah satu riwayat saya lupa apakah itu Quran atau hadis bahwa puasa ini adalah ibadah yang hanya ibadah yang Allah utamakan gitu. Apa ibadah yang Allah utamakan. Maksudnya apa Allah utamakan? Jadi salah satu hadis yaitu kalau Allah azza wajal kulli amalin ibnun adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajri bi. Nah, artinya apa? Allah azza wajal dalam hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim, Allah berfirman, setiap amal manusia itu bagi dirinya kecuali puasa. Karena puasa itu untukku dan aku yang membalas pahalanya. Jadi begini teman-teman, kalau misalkan ibadah yang lain, misalkan sholat, sholat itu wajib ya, gitu kan? Orang itu tahu kita sholat atau enggak, betul tidak? Gitu. Misalnya kita sholat zuhur, dan misalkan orang tua kita tahu orang kita tidak sholat, gitu kan? Jadi orang tuh tahu, jadi kita bisa dapat gimana ya? Sedikit bukan pengakuan, memang kita tidak boleh mencari ria gitu, tapi ria itu kan beribadah karena ingin dari manusia gitu. Tapi kan setidaknya orang tahu, misalkan orang kita tuh sholat atau enggak gitu. Misalkan kita zakat, panitia zakat kita tahu, kita tuh berzakat atau enggak. Yang tahu siapa? Misalkan panitia zakat tahu oh si anu sudah berzakat misalkan. Sedekah atau sudah bersedekah gitu kan. Kita tahu gitu. Dan, haji juga. Oh, siapa aja nih haji? Apalagi kan haji kan tidak semuanya bisa langsung haji kan gitu kan. Masih spesifik mengatakan beberapa orang kan sekampung ada yang syukuran ketika ada yang mau haji. Terus bagaimana puasa? Puasa kan kita tidak ada yang nyentuhkan ke siapa gitu kan. Gitu. Puasa itu mengurni kita dan Allah yang tahu gitu. Misalkan saya atau siapa, misalkan makan di kamar, di luar nggak ada yang lihat gitu kan nggak ada yang tahu. Misalkan kita keluar bekas makan itu kan kita nggak ada yang tahu. Jadi memang hanya Allah yang tahu puasa itu sendiri ya. Makanya memang ketika niatnya dia memang tidak melakukan puasa untuk sengaja,
Dia tidak kemudian mengulanginya lagi gitu. Nah, kan tapi jika memang tapi alangkah baiknya untuk anak-anak balik karena mereka insya Allah sudah dewasa secara fisiknya, mungkin coach dilatih lebih baik lagi ketika mereka dilatih lebih lagi dalam hal apa hal tahan nafasnya. Jadi bagaimana supaya air tidak masuk gitu karena seperti tadi bilang ini ibadah puasa ini bagi mereka pertama sudah kena hukumnya dan ini ibadah yang memang sangat spesial gitu. Berbeda ya dengan yang dia minum air atau enggak kita nggak tahu gitu. Kita nggak pernah ada yang tahu. CCTV pun nggak bisa tahu gitu CCTV pun gitu. Nggak bisa tahu dia minum air atau enggak gitu. Nah, mungkin untuk saran saya kalau misalnya tadi seperti tadi saya ketika saya sederhanakan kalau misalkan dia belum balik insya Allah tidak apa-apa karena hukumnya sendiri belum kena karena ketika anak kecil itu puasa dia itu supaya latihan gitu. Nah untuk anak-anak yang sudah balik mungkin saran saya sebelum mereka renang mereka dilatih lebih kuat lagi di pernapasan insya Allah kalau dilatih pernapasan juga lebih bagus lagi berenangnya coach ya jadi nggak pengapan gitu ya. Nah mungkin gitu coach Ya, kalau bisa apa. Masya Allah. Ya, berarti untuk usia dini karena belum balik secara otomatis itu eh, tidak batal ya, Coach. Coach, ya Ustaz. Oke. Sekarang eh, apa? Kalau kentut itu kan kalau misalnya di dalam air nih, terus eh, saya dengar-dengar gitu ya, ketika kentut di dalam air itu katanya membatalkan puasa katanya. Emang benar gitu Ustaz? Maksudnya di sisi lain, misalnya ketika berenang terus dia kentut gitu ya, apakah itu membatalkan atau makruh atau seperti apa? Oke kentut ya. Oke untuk kentut sendiri coach pernah saya juga pernah bilang bahwa itu salah satu lubang yang disebutkan ya. Tapi untuk hukum mungkin afwan untuk hukum lebih lanjutnya untuk kentut sendiri pasien teman-teman boleh terlebih tahu karena saya juga sendiri untuk kentut sendiri itu pasti belum tahu gitu jadi saya takut salah gitu karena kan itu memang lubang meski satu lubang tapi kan kita juga tahu itu bukan lubang apa ya istilahnya bukan lubang di mana kita sengaja masukkan sesuatu seperti mulut atau hidung gitu kan itu di belakang tapi untuk hukum wajahnya saya mungkin bisa bilang kurang tahu dan saya takut salah memang kalau ini yang konten ini. Nah, mungkin saran saya boleh coach dan teman-teman mencari lebih lanjut. Mungkin barangkali ada ustadz-ustadz yang di YouTube yang bisa menyampaikan tersebut. Mungkin begitu coach. Karena saya ini lumayan takut salah kalau yang gitu saya belum tahu hukumnya. Baik. Iya, memang dalam hal tersebut kan itu juga termasuk ke dalam lubang gitu ya. Kalau dilihat dari apa yang lebih utama bahwa yang membatalkan puasa itu identik lubang yang turun ke mana ke Lambung. kerongkongan gitu ya. Itu mungkin dari hidung, dari mulut gitu, atau bisa juga dari telinga gitu. Nah itu mungkin yang lebih riskannya ya, Coach ya, Ustadz. Ya, betul. Hmm. Jadi pada intinya renang ini diperbolehkan di bulan puasa, apalagi dengan orang-orang yang sudah mahir ataupun yang sudah terbiasa, sehingga secara otomatis karena dia sudah terbiasa dalam hal penanganan berkaitan dengan pernapasan juga kemungkinan besar dia sudah mengetahuinya dan sudah mumpuninya gitu ya, sehingga tidak akan si air tersebut tidak akan terkeminum gitu. Adapun kalau misalnya tidak sengaja maka itu berkaitan dengan rahasia gitu ya. Itu rahasia Allah gitu ya. Apakah puasanya dibatalkan ataupun tidak gitu. Karena yang tahu adalah Allah gitu ya. Yang pada dasarnya dia datang ke kolam yaitu untuk belajar gitu, bukan untuk membatalkan diri. Karena kita ketahui ya karena sangat disayangkan ya ketika misalnya eh, ada jam belajar itu di sore hari,
lalu dia keminum, lalu dinyatakan batal gitu ya, itu sangat sayang gitu ya. Jadi sehingga dalam hal penerimaan puasa atau batalnya puasa itu lebih kepada rahasia dirinya dengan Allah gitu ya. Gitu Ustaz? Ya, betul coach. Hmm. Oke, oke. Ada yang lain Ustaz yang akan disampaikan? Itu sudah cukup coach. Tadi juga sudah saran saya yang tadi yang Oke, berkaitan sudah dengan cukup ya. Oh, ya. Eh, Jadi teman-teman ataupun ayah bunda bagi yang takut ataupun masih ragu gitu ya dalam hal datang ke kolam untuk belajar ataupun tujuannya untuk kesehatan ataupun membugarkan badan, itu terdapat alat gitu ya, alat untuk mencegah atau meminimalisir air itu masuk ke lubang gitu. Misalnya lubang hidung juga ada, lubang hidung, alat untuk hidung juga ada penjepit kayak gini. Terus ada juga yang masuk ke sini gitu ya. Itu juga bisa dimanfaatkan gitu untuk belajar. Oke, kalau seperti itu, apabila tidak ada yang disampaikan lagi Ustadz, maka kita selesaikan saja ya. ya, boleh coach. Ada ini apa? Hmm, penyampaian terakhir Ustadz? Ya, mungkin untuk sedikit penyampaian coach boleh ya sedikit Iya, boleh dong. penutup. Oke, kalau penutup, ayah bunda ya, teman-teman sekalian, jadi untuk memang kita renang ini memang kan ibadah yang sangat disunahkan oleh Rasulullah dan itu memang karena itu disunahkan ini menjadi salah satu olahraga yang bernilai pahala gitu kan. Karena kenapa? Karena dia sudah ada sunahnya gitu. Sunahnya sudah Rasul sebutkan gitu dalam satu hadisnya gitu kan. Apa? Karena memang ketika boleh kita ketahui kalau misalnya kita melakukan ibadah yang tidak ada dalilnya itu bisa jadi dosa gitu. Nah, jadi bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Jadi ibadah itu harus ada dalilnya gitu kan. Dan renang ini salah satu olahraga yang Rasulullah SAW sebutkan gitu di antara tiga olahraga lainnya. Tapi kita juga harus ingat bahwa kita juga pada saat ini ada bulan Ramadan. Jadi mungkin ada apa langkah lebih baiknya memang renang itu tidak insya Allah tidak membatalkan puasa, tapi kita kalau baiknya kita lebih berhati-hati lagi seperti tadi apa kata Coach Om, kita apa namanya kita memasang alat untuk hidung untuk telinga gitu kan gitu. Ini karena kenapa, karena supaya untuk meminimalisir saja gitu. Nah terus bagaimana yang di laut tadi, karena itu yang menyelam gimana coach. Gimana Ustaz yang para nelayan itu kan kan hanya berenang, mereka menyelam gitu, menyelam dalam gitu. Nah itu kan insya Allah makanya kita sama-sama belajar karena apa yang saya sampaikan, jika itu benar betul bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu salah itu murni berasal dari saya. Itu kan. Jadi insya Allah saya sedikit sharing-sharing saja dengan Coach Ong gitu kan. Jika memang masih ragu untuk berenang, misalkan ada anak-anak, untuk anak-anak usia dini, insya Allah tidak apa-apa. Misalkan memang, tapi memang di awal kita kasih tahu jangan sampai konsumsi air. Tapi kan anak kecil kan juga memang kadang-kadang salah, kadang apa. Tapi karena memang hukum puasa sendiri itu karena dia belum balik, dia belum kena. Jadi insya Allah selama dia tahu itu salah, insya Allah ya diingatkan saja ke ibunda. Kurang lebihnya kita sebelum renang kita angka baik kita pasang niat kita baik-baik karena ini memang agak tipis ya gitu ya ketika renang itu kan antara minum air dan tidak. Jadi memang kita harus mantapkan niat kita bahwa ketika kita berenang itu memang kita sudah terbiasa, kita mau belajar, kita sudah ahli, maka insya Allah tidak akan membatalkan puasa kita. Jadi, nah misalkan untuk orang yang jarang berenang gimana?
Kalau misalkan jarang sekali berenang itu setahun sekali dari sekalinya berenang itu di bulan Ramadan mungkin, nah mungkin saya sarankan hati-hati saja gitu gitu. Karena bisa jadi dia belum ahli gitu berenang gitu kan, masuk dikit langsung wop masuk air masuk gitu, wah batal udah gitu kan. Nah, mungkin gitu coach. Ya, mungkin sekian Barakallahu dari saya. fikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Baik, Ayah Bunda, alhamdulillah penyampaian untuk pada hari ini ataupun sesi subuh hari ini sudah selesai. Maka saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Alif yang sudah menyempatkan waktunya dan juga memberikan pengetahuan kepada kita semua berkaitan renang di bulan puasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi sebuah pengetahuan dan juga kebermanfaatan khususnya untuk saya dan juga umumnya untuk semuanya gitu ya di kalangan pecinta air gitu ataupun akuatik. Maka dari itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Alif. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan dan marilah kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun Ustaz. Waalaikumsalam. Ya tenun coach katanya sehat-sehat. Sampai sampai ketemu mudah-mudahan di bincang-bincang selanjutnya ya. Semoga Ustadz dan keluarga diberikan kesehatan selalu, Amin. dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala aktivitasnya dan semangat S2-nya. Keren Ustadz. Iya, tenun coach. Ya Allah, mudahkan jalanku dalam menuntut ilmu. Ya Allah, berkahi semua ilmu yang ku dapatkan. Ilmu jadi pelita hidup setiap orang, maka haruslah menggapainya. Bismillah, terus melangkah mengejar ilmu demi mencerahkan kehidupan.